Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif dan penting. Kita akan berbicara tentang pelecehan seksual, eksploitasi, dan juga isu serius seperti bunuh diri. Ini adalah topik-topik yang bisa terasa sangat gelap dan berat, jadi saya ingin memberikan peringatan di awal ini, terutama bagi mereka yang mungkin merasa tidak nyaman atau memiliki pengalaman pribadi terkait topik-topik ini. Tujuan utama dari video ini bukanlah untuk menakut-nakuti atau membuat siapapun merasa cemas atau paranoid tentang hubungan seksual mereka, tetapi lebih kepada menjaga kesadaran kita, meningkatkan kewaspadaan, dan menjaga keselamatan diri saat berhubungan seksual, terutama di era internet saat ini. Kita akan membahas tentang sextortion, bagaimana orang bisa menjadi rentan terhadapnya, dan langkah apa yang bisa diambil jika Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam situasi tersebut. Sextortion adalah fenomena yang semakin meningkat dan berbahaya, dan kita perlu memahami lebih dalam agar bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Jadi mari kita mulai dengan memahami apa itu sextortion. Apa itu sextortion? Sextortion atau pemerasan seksual adalah praktik memanipulasi atau mengancam seseorang untuk mendapatkan keuntungan seksual atau materi dengan menggunakan aktivitas seksual mereka sebagai alat pemerasan. Pelaku sextortion bisa siapa saja, bisa orang asing, tetapi lebih sering adalah seseorang yang dikenal oleh korban, seperti pasangan saat ini, mantan pasangan, atau bahkan teman. Pelaku sering mengombinasikan berbagai taktik manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, seperti menekan korban secara emosional, memanipulasi rasa takut, atau menggunakan janji-janji palsu. Contoh paling sederhana dari sextortion adalah ketika seseorang berkata, "Kirim lebih banyak foto telanjang. Kalau tidak, saya akan menyebarkan yang sudah kamu kirim." Atau transfer uang ke aku 500.000. Kalau mau foto telanjangmu tidak tersebar. Taktik ini menciptakan tekanan dan ketakutan bagi korban, membuat mereka merasa terperangkap dan tidak tahu harus berbuat apa. Pelaku mungkin mengancam untuk mempublikasikan gambar atau video pribadi jika korban tidak memenuhi permintaan mereka, dan ancaman ini bisa sangat merusak secara psikologis. Tanda-tanda dan mengapa Anda bisa menjadi target. Penting untuk mengenali tanda-tanda awal dari sextortion, terutama karena pelaku tidak selalu terang-terangan menunjukkan niat mereka. Mereka bisa menggunakan berbagai taktik manipulasi psikologis, seperti love bombing, memberikan perhatian yang berlebihan, gaslighting, membuat korban meragukan realitas mereka sendiri, dan ancaman yang berulang-ulang untuk mengendalikan korban. Di awal, pelaku mungkin tampak sangat peduli dan tulus, sering memuji dan meyakinkan Anda bahwa Anda sangat berarti bagi mereka. Mereka bisa membuat Anda merasa seperti Anda adalah orang yang beruntung dalam hubungan tersebut, yang bisa sangat membingungkan dan membuat kewaspadaan Anda menurun. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mungkin tiba-tiba menghilang atau mulai memeras Anda dengan ancaman yang lebih serius. Semua orang, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau orientasi seksual, bisa menjadi target sextortion. Seringkali, kita berpikir bahwa kita terlalu pintar untuk jatuh ke dalam perangkap ini, tetapi kenyataannya, sextortion bisa terjadi pada siapa saja. Ini bisa terjadi dalam hubungan dengan orang yang sudah kita kenal dan percayai, atau bahkan dengan orang asing yang kita temui secara online. Mengapa sextortion terjadi? Perempuan biasanya menjadi target sextortion oleh orang-orang dalam kehidupan mereka seperti mantan, teman, atau pasangan. Motifnya seringkali berhubungan dengan permintaan untuk tindakan seksual lebih lanjut, atau untuk mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Sementara itu, laki-laki lebih sering menjadi target untuk motif finansial. Pelaku mungkin mengancam untuk mengungkapkan fetish yang memalukan, atau sekadar menyebarkan foto atau video telanjang untuk mendapatkan uang. Kita hidup di masa yang paling berbahaya untuk sextortion karena teknologi yang semakin maju seperti AI dan deepfake. Ini memungkinkan eksploitasi yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Seseorang dapat dieksploitasi bahkan tanpa pernah mengunggah atau mengirim konten apapun sejak awal. Selain itu, di masa setelah pandemi, di mana banyak orang merasa lebih kesepian dan bekerja dari rumah, mereka menjadi lebih rentan terhadap pendekatan-pendekatan yang tampak penuh kasih sayang tetapi sebenarnya berniat buruk. Dampak dan bagaimana menghadapinya.
Mengalami sextortion dapat sangat merusak kesehatan mental dan emosional. Tekanan untuk memenuhi tuntutan pelaku, dikombinasikan dengan rasa takut dan malu, bisa sangat berat dan membuat korban merasa sendirian, terisolasi, dan terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya, karena dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Jika Anda berada dalam situasi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa ini bukan kesalahan Anda. Pelaku sextortion sangat terampil dalam memanipulasi perasaan korban, membuat mereka merasa bersalah, atau bahkan bertanggung jawab atas situasi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa sextortion adalah kejahatan, dan pelakunya adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab. Menurut rekomendasi dari Internet Watch Foundation, salah satu langkah paling penting yang dapat diambil adalah memutus semua kontak dengan pelaku. Ini bisa sangat menakutkan, terutama jika pelaku telah mengancam Anda, tetapi penting untuk tidak menuruti tuntutan mereka. Pastikan seseorang yang Anda percayai, seperti orang tua, teman dekat, atau pihak berwenang, mengetahui apa yang Anda alami. Jangan biarkan pelaku mengisolasi Anda dari sistem dukungan yang bisa membantu Anda. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin, seperti pesan, email, atau tangkapan layar dari ancaman yang Anda terima. Ini akan sangat berguna jika Anda memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu Anda mengatasi dampak emosional dan psikologis dari sextortion. Terapi dan konseling bisa menjadi langkah penting dalam proses penyembuhan. Mengalami sextortion adalah bentuk pengkhianatan yang mendalam dan normal jika Anda merasa sulit untuk mempercayai orang lain setelah mengalami hal ini. Berbicara dengan seorang profesional dapat membantu Anda mengelola perasaan tersebut, membangun kembali kepercayaan diri, dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh pengalaman tersebut. Langkah pencegahan. Untuk mencegah sextortion, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri Anda. Pertama, jaga privasi Anda dengan ketat. Jangan pernah mengirimkan foto atau video intim kepada siapapun, terutama jika Anda tidak benar-benar mempercayai mereka. Selalu waspadai orang-orang yang baru Anda kenal, baik di dunia nyata maupun secara online. Jangan terlalu cepat mempercayai atau berbagi informasi pribadi. Kenali tanda-tanda manipulasi seperti love bombing, gaslighting, atau ancaman terselubung yang bisa muncul dalam percakapan sehari-hari. Ingatlah bahwa sextortion adalah kejahatan dan bukan kesalahan korban. Jika Anda merasa seseorang mencoba memeras atau mengancam Anda dengan cara apapun, segera hentikan semua komunikasi dan laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu Anda lebih memahami apa itu sextortion, bagaimana cara mencegahnya, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban. Penting untuk tetap waspada dan selalu melindungi diri sendiri, terutama di era digital ini di mana informasi pribadi sangat mudah disalahgunakan. Jangan pernah merasa sendirian atau malu jika Anda menjadi korban sextortion. Anda berhak mendapatkan bantuan dan dukungan, dan ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda melalui situasi ini. Tetaplah kuat dan jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan orang-orang terdekat Anda agar lebih banyak yang tahu tentang bahaya sextortion dan bagaimana cara mencegahnya. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan dan privasi Anda. Anda berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia tanpa ancaman atau eksploitasi.